Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 8. Saya akan membacakannya bagi kita. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikian. Di dalam bahasa Batak dikatakan, dang jadi jaloonmu silehon-lehon, ai papitung mata ni halak akana tonggor hian nian anggo silehon-lehon. Jala di papeol parhataan ni halak partigor. Ido sahatna. Bapak Ibu, saudara-saudari, suap mungkin kita semua sudah mengetahuinya. Suap adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap lebih menguntungkan atau juga bisa disebut lebih memudahkan. Ayat harian pagi ini untuk kita dengan tegas melarang praktek suap. Dan ini mengakibatkan membuat mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Disinilah Allah mengingatkan dan memberikan peringatan bahwa sikap suap itu akan merusak tatanan moral yang baik dalam hidup manusia. Mengapa orang melakukan suap? Karena keinginannya untuk menjadi kaya dan memperoleh keuntungan yang besar dalam sekejap. Ini jugalah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang pernah terjadi di Israel, di mana anak-anak Samuel, yaitu si Yoel dan Abia, mereka tidak hidup seperti bapaknya. Malahan mereka mengejar laba, mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Banyak orang yang berkeinginan cepat kaya dan banyak orang yang berkeinginan untuk memiliki harta benda. Keinginan itulah yang mendorong untuk melakukan praktek suap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus juga pernah mengingatkan bahwa cinta uang adalah motivasi di balik keinginan untuk menjadi kaya dengan mengandalkan segala cara, termasuklah melalui praktek suap. Dan Paulus juga mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam jerat yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena diingatkan bagi kita, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah memang menginginkan kita hidup dalam berkat-Nya. Tetapi bukan keinginan untuk menjadi kaya dengan melegalkan segala cara. Dengan banyak cara yang manusia lakukan. Tetapi di sini Tuhan menginginkan kehidupan kita itu berhasil menurut kehendak-Nya. Kehidupan kita itu berhasil menurut kehendak Tuhan. Dan melalui firman ini
kita diingatkan bahwa Tuhan menginginkan kehidupan kita diberkati, bahwa Tuhan menginginkan kehidupan kita manusia berhasil. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Begitu baiknya, begitu luar biasanya Tuhan yang menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi kita, Bapak Ibu. Kalau kita melihat firman Tuhan pada hari ini, suap janganlah kau terima. Jadi bagaimana sikap kita dalam menghadapi suap? Karena Tuhan tidak menghendaki kita. Yang pertama, kita diingatkan, kita harus memiliki prinsip iman. Karena seseorang yang hidup di dalam Tuhan tidak akan melakukan dan menerima suap. Karena ia yakin Tuhan adalah sumber berkat yang sesungguhnya. Tuhan adalah sumber berkat yang menyanggupkan memenuhi kebutuhan kita. Orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan keberanian pada kita untuk menolak kebiasaan kita manusia yang salah. Yang kedua, kita diingatkan Bapak Ibu, yakin dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyediakan, bahwa Tuhan selalu mencukupi segala kebutuhanmu, kebutuhan kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Untuk itulah, kalau kita melihat keadaan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa tampaknya praktik suap sepertinya sudah biasa. Dan tampaknya mereka yang melakukan, mereka yang mempraktikkan suap tidak dihukum. Tetapi justru sebaliknya, sepertinya mereka yang melakukan atau mempraktikkan suap, mereka hidup aman dan semakin jaya saja. Tetapi Tuhan mau katakan, tetaplah percaya kepadanya dan lakukanlah yang baik. Jangan kita iri hati kepada orang yang berhasil karena mereka melakukan kejahatan. Tetapi orang-orang yang melakukan kejahatan cepat atau lambat akan dihukum. Karena Tuhan tidak dapat disuap dan Ia melarang suap. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika orang-orang mempraktekkan suap dalam hidupnya. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukannya, mereka tidak akan pernah nyaman untuk menikmatinya. Mereka tidak akan pernah nyaman dalam hidup mereka. Cepat atau lambat pasti Tuhan akan bertindak. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kunci agar dapat menerapkan peraturan-peraturan agar kita tidak mempraktekkan suap, agar kita tidak merugikan orang lain adalah menjaga hati nurani kita, peka akan hati Allah yang penuh kasih dan penuh dengan keadilan. Kita patut bersyukur kepada Allah karena di dalam Kristus kita, orang percaya, orang Kristen, memampukan kita. Tuhan akan menyanggupkan kita menyuarakan kebenaran dan kasih, dan kita juga dimampukan untuk menghidupinya. Dan kita memiliki firman Tuhan yang menolong kita mengerti kehendak Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada alasan bagi kita, bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan untuk tidak bertindak dalam kebenaran. Kiranya kita semua menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.